Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk yang menonton video ini. Hari ini, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komputasi untuk persamaan diferensial parsial gelombang. Video ini ditujukan sebagai kuis fisika komputasi 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Ayu Ramadhani dengan NIM 082111333016 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Pertama, pembahasan untuk PPT ini yaitu terdapat pengertian persamaan diferensial parsial gelombang. Kemudian kita membahas metode dari PDP gelombang ini, yaitu ada metode implisit dan eksplisit. Kemudian nantinya kita juga akan membahas mengenai matematis dan makna fisisnya. Nah, di metode implisit dan eksplisit ini nanti kita akan mencari metode manakah yang lebih baik digunakan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan dan apa saja perbedaan dari kedua metode tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan nantinya sebaiknya menggunakan metode yang mana dan apa saja sih perbedaannya, bagaimana sebeda apa gitu. Yang pertama yaitu mengenai konsep gelombangnya. Jadi untuk persamaan diferensial parsial gelombang bisa dilihat persamaannya sebagai berikut, yaitu ini persamaan umumnya yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan do kuadrat U per do X kuadrat. T ini sebagai waktu dan X ini sebagai fungsi posisi. Kemudian persamaan diferensial parsial gelombang ini adalah persamaan matematis yang menggambarkan perilaku gelombang dalam suatu medium. Jadi di mana U adalah fungsi gelombang, seperti yang saya coba tadi, terhadap waktu T dan posisi X, kemudian C-nya ini adalah kecepatan gelombangnya. Dan do kuadrat U per do T kuadrat ini dan do kuadrat U per do X kuadrat ini adalah turunan kedua terhadap T dan X-nya. Nah, persamaan ini tuh muncul dalam konteks berbagai fenomena fisika, seperti gelombang suara, gelombang elektromagnetik, geofisika, dan lainnya. Intinya persamaan diferensial parsial gelombang ini digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku gelombang. Untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial parsial gelombang, diperlukan metode numerik seperti metode eksplisit dan metode implisit. Metode implisit dan metode eksplisit ini membutuhkan kondisi awal dan batas untuk menentukan solusinya. Jadi nanti kita harus menentukan bagaimana batas-batasnya, bagaimana nanti mereka ini menghasilkan plot grafik yang smooth atau tidak smooth, seperti itu. Dan pilihan metode numerik dan langkah waktu penting untuk menjaga stabilitas numerik. Jadi untuk menghindari ketidakstabilan atau divergensi dalam solusi. Lanjut, berikut ini adalah perbedaan antara persamaan diferensial parsial gelombang metode implisit dan metode eksplisit. Yang pertama, untuk yang metode implisit sendiri, solusinya itu dihitung dengan menggunakan informasi dari langkah waktu saat ini dan masa depan. Jadi langkah waktu pendekatannya itu kecil. Kemudian implisit ini tidak memiliki batasan ketat pada langkah waktu sehingga bisa lebih stabil untuk masalah yang kompleks. Membutuhkan pemecahan sistem persamaan nonlinear pada setiap langkah waktu yang bisa menjadi lebih rumit. Jadi implisit ini
metodenya dia akan lebih rumit gitu untuk numeriknya. Dan dapat digunakan untuk menangani masalah yang melibatkan fenomena gelombang dengan baik. Jadi implisit ini langkah waktu pendekatannya kecil, stabilitas dengan langkah waktunya juga kecil, implementasinya lebih mudah implementasinya, tapi untuk numeriknya lebih susah, rumit. Untuk yang eksplisit sendiri yaitu menggabungkan langkah, jadinya pendekatan di mana solusinya itu dihitung pada setiap langkah waktu menggunakan informasi dari langkah sebelumnya. Dan memerlukan langkah waktu yang kecil untuk menjaga stabilitas numerik. Lebih mudah diimplementasikan dan lebih efisien untuk kasus tertentu saja. Dan rentan terhadap ketidakstabilan numerik jika langkah waktunya itu terlalu besar. Jadi untuk yang eksplisit ini, pemecahan sistem persamaan non-linear dan ketidakstabilannya untuk langkah waktu yang besar itu lebih bagus yang implisit. Ketidakstabilannya lebih bagus yang implisit. Nah, di sini ada numerik dan makna fisisnya untuk metode eksplisit dan implisit. Di sebelah kanan sini, ini adalah persamaan numerik umum, baik untuk metode eksplisit dan metode implisitnya. Jadi bagian ini adalah pada saat awal nilai U adalah sebuah fungsi. Jadi U X, 0 sama dengan Fx. Ini fungsi gelombang awalnya yang U tadi. Dan do U per do T ini bisa dimisalkan sebagai Gx. Kemudian untuk U sebagai fungsi A dan T sama dengan UA, ini nilai U pada posisi awal A konstan dan nilai U pada posisi akhir B juga konstan. Kemudian untuk yang sebelah kiri ini adalah persamaan untuk metode eksplisit. Dan yang sebelah kanan adalah persamaan untuk metode implisit. Bisa dilihat untuk persamaan yang digunakan, persamaan numerik yang digunakan ini sangat berbeda pada bagian sini, bagian bawahnya. Untuk yang eksplisit ini, dia menggunakan U, I, J plus 1 min 2 delta TG. I ini untuk J itu untuk yang waktu, I untuk yang posisi. Jadi tadi kan saya menjelaskan langkah waktu ya. Langkah waktu itu dalam konteks persamaan diferen parsial gelombang ini mengacu pada interval waktu antara dua langkah waktu berturut-turut dalam proses numerik. Jadi secara sederhananya itu semakin besar langkah waktunya, semakin besar selang waktu antara dua iterasi perhitungan. Gitu. Jadi bagaimana makna fisisnya? Makna fisis untuk yang metode eksplisitnya itu konsep sederhananya, informasi dihitung berdasarkan apa yang sudah diketahui dari waktu sebelumnya. Jadi untuk iterasi yang selanjutnya itu mengacu pada informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian sebab akibatnya itu jelas. Jadi perubahan pada satu tempat mempengaruhi tempat yang lain berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi informasi yang sebelumnya sudah didapat itu menentukan informasi selanjutnya yang akan dilakukan gitu. Seperti jejak, kayak kita melihat jejak langkah sebelumnya untuk menentukan langkah selanjutnya gitu. Seperti melihat ke masa lalu. Kemudian untuk yang metode implisit ini, jadi prediksinya itu lebih canggih gitu, menggunakan informasinya itu justru dari masa depan, bukan dari masa lalu. Dan informasinya dari masa depan itu digunakan untuk menghitung apa yang akan terjadi sekarang gitu. Jadi prediksinya itu dari masa depan dibawa ke masa sekarang. Jadi sebab akibatnya itu tidak langsung. Kalau yang eksplisit tadi kan sebab akibatnya langsung, karena tinggal melihat ke belakang dan mengetahui apa yang selanjutnya. Nah, kalau yang implisit ini, kita justru melihat dari masa depan untuk memprediksi masa sekarang. Hubungan antara perubahannya itu tidak jelas. Kadang melibatkan kondisi masa depan. Jadi lebih seperti keramalan, seperti meramalkan kondisi sekarang berdasarkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau dalam kasus gelombang ini, eksplisit mirip dengan melihat gelombang saat ini dan memproyeksikan ke depan. Sementara implisit seperti meramalkan itu tadi kan, meramalkan gelombang sekarang dengan mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi.
Kemudian untuk persamaan paraboliknya yaitu pada kasus persamaan Laplace dan Poisson. Jadi persamaan Laplace dan Poisson ini adalah persamaan diferensial parsial yang memainkan peran penting dalam memodelkan distribusi seperti potensial medan listrik atau panas dalam benda. Jadi biasanya kalau misalkan di persamaan yang Laplace ini kan sama kayak persamaan difusi, persamaan panas itu kan. Biasanya ditentuin batasan-batasannya seperti ketika X sama dengan 0 suhunya 100 derajat atau kadang Y sama dengan 0 suhunya 75 derajat. Nah, itu nanti bisa diperhitungkan untuk distribusinya. Kalau dalam konteks ini misalkan ditanya lebih baik yang mana, untuk Laplace dan Poisson ini dalam konteks persamaan panas atau persamaan difusi, metode implisit itu lebih sering digunakan karena stabilitas numeriknya yang tinggi, yang memungkinkan penggunaan langkah waktu yang lebih besar. Jadi biasanya ada numeriknya sendiri gitu untuk persamaan Laplace dan Poisson. Dan persamaan Laplace dan Poisson ini termasukkah persamaan diferensial parsial gelombang yang metode implisit karena mereka butuh untuk plot grafiknya itu jadi lebih smooth gitu dalam mengetahui tadi distribusi panas untuk persamaan difusi. Nah, kemudian untuk berdasarkan hasil grafik, di atas ini ada metode eksplisit. Dapat dilihat di gambar ini, itu untuk yang metode eksplisit ini garis-garisnya kurang smooth. Jadi ini kan terhadap waktu dan posisi ya. Grafiknya itu garis-garisnya kurang smooth. Nah, ini kalau dalam close up-nya gitu ya. Dan sebelah sini ini juga sama metode eksplisit juga. Jadi lakukan garisnya itu nggak banyak karena tadi kan interval waktunya besar-besar kan. Jadi dia nggak terlalu smooth. Kemudian untuk yang metode implisit ini bisa dilihat di sini dia grafiknya lebih bagus, lebih nggak terlalu apa ya bergeronjal gitu, lebih smooth karena kan dia iterasinya tadi banyak dan metodenya itu lebih implisit implisit itu metodenya lebih rumit gitu pada persamaan numeriknya. Jadi grafik dari metode implisit ini biasanya lebih smooth dibandingkan metode eksplisit ketika menggunakan langkah waktu yang relatif besar kan. Hal ini dikarenakan metode implisit ini memiliki stabilitas numerik yang lebih tinggi yang memungkinkan penggunaan langkah waktu yang lebih besar gitu tanpa menyebabkan tidak stabilan numerik. Nah, metode eksplisit sendiri di sisi lain dapat menghasilkan grafik yang kurang smooth atau bahkan mengalami osilasi numerik jika langkah waktunya itu terlalu besar. Untuk menjaga stabilitas numeriknya sendiri, seringkali diperlukan langkah waktu yang sangat kecil dalam metode eksplisit yang dapat menghasilkan grafik yang lebih kasar. Jadi kesimpulannya, metode eksplisit itu menghitung nilai pada langkah waktu berikutnya dengan menggunakan informasi dari langkah sebelumnya. Lebih mudah juga diimplementasikan, tetapi memerlukan langkah waktu kecil untuk menjaga stabilitas numerik. Kemudian untuk metode implisitnya, memperhitungkan informasi dari langkah waktu sekarang dan mendatang untuk menghitung nilai pada langkah waktu yang saat ini. Lebih stabil yang numerik karena memungkinkan penggunaan langkah waktu yang lebih besar gitu. Jadi iterasinya lebih banyak daripada yang metode eksplisit. Nah, untuk pilihan antara metode eksplisit dan implisit itu tergantung pada karakteristik masalahnya. Jadi stabilitas numerik dan efisiensi komputasi yang diinginkan juga. Metode implisit ini cenderung lebih stabil numerik, sementara eksplisit lebih sederhana tetapi memerlukan langkah waktu yang kecil. Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, kalau eksplisit itu dia itu menggunakan informasi yang dulu untuk menggunakan informasi yang sebelumnya untuk memprediksi sesuatu di masa sekarang. Nah, sedangkan yang implisit itu dia itu menggunakan informasi waktu dari masa depan justru untuk menentukan
yang sekarang. Jadi memang metode implisit ini sedikit lebih rumit, namun jika sudah mengetahui bagaimana menggunakan metode numeriknya, maka hasil grafik yang didapatkan itu akan menjadi lebih smooth ketimbang yang eksplisit. Jadi intinya di video ini saya menyatakan bahwa metode implisit itu lebih baik digunakan daripada metode yang eksplisit. Cuman memang dari caranya mungkin lebih sedikit rumit yang metode implisit. Memang untuk beberapa kasus juga tergantung kasusnya juga lebih baik menggunakan yang metode eksplisit atau metode implisit. Kalau misalkan kasusnya bisa memenuhi hanya untuk menggunakan metode eksplisit, ya digunakan metode eksplisit. Tapi untuk perlu yang penjabaran lebih detail atau hasil plot grafik yang lebih detail lagi, maka digunakanlah metode yang implisit seperti itu. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskan isi dari pembahasan video hari ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.